Ya, kembali lagi di channel Belajar Coding, channelnya Coding asik dan menarik. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang lanjutan yaitu dari abstract class pada OOP PHP. Di abstract class ini kita akan belajar bagaimana cara penggunaan abstract class pada OOP dan bagaimana apa sih definisi dari abstract class. Nah, saja kita simak penjelasan berikut. Nah, ini adalah penjelasan dari abstract class. Ya, dalam video ini saya akan bagikan tentang apa sih itu abstract class dari OOP PHP. Nah, di sini saya sudah membuat slide tentang abstraknya. Itu pertama, abstract class adalah sebuah kelas yang tidak dapat diinstansiasi atau hanya kita bisa instansiasi kelas tersebut berdasarkan turunannya saja. Nah, kelas ini adalah sebuah abstrak karena tidak bisa diinstansiasi. Misalnya di sini kalau kalian mau menggunakan, ya kita analogikan sebagai buah ya. Buah dia itu akan kita makan. Nah, kelas buah ini tentu sesuatu yang abstrak karena buah itu sangat banyak. Bisa saja apel, durian, mangga atau sebagainya. Karena di sini kita hanya menyebutkan secara general yaitu buah, maka kita harus menggunakan turunannya, yaitu misal kita turunan dari buah adalah apel, maka kita bisa makan apel karena rasa apel ya apel. Nah, sedangkan rasa dari makan buah tentu kita akan bingung rasa apa. Nah, itu adalah contoh dari sebuah kelas yang tidak dapat diinstansiasi atau kelasnya itu sebagai abstrak. Nah, dari abstrak kelas ini mendefinisikan sebuah interface untuk kelas lain yang menjadi turunannya dan berperan sebagai kerangka dasar untuk kelas turunannya. Nah, itu tadi dia buah sebagai kerangka dasar, ada turunannya yaitu apel. Dan di abstract class memiliki minimal satu metode abstrak digunakan dalam pewarisan untuk memaksakan implementasi metode abstrak yang sama untuk semua kelas turunannya. Jadi ketika kalian mempelajari abstract class, kalian harus paham dulu tentang yaitu inheritance atau konsep turunan. Nah, jadi di abstract class, semua kelas turunan harus mengimplementasi metode abstrak yang ada di kelas abstraknya. Kelas abstrak boleh memiliki properti atau metode reguler dan properti static method. Nah, kenapa kita harus menggunakan kelas abstrak? Karena merepresentasikan ide atau konsep dasar, yaitu sebagai konsep dasar dari tadi sebuah buah, dan composition over inheritance. Salah satu cara menerapkan polymorphism, sentralisasi logik, dan mempermudah pengerjaan dari tim. Nah, itu adalah penjelasan singkat dari menggunakan abstract class. Lalu kita akan melakukan codingannya. Nah, setelah kita melihat presentasi tentang abstract class, marilah kita melakukan codingannya. Dan di sini saya mengambil dari file set and gather, dimana banyak sekali ini ya kelas-kelas yang dimiliki oleh set and gather. Nah, pertama yang kalian lakukan adalah tentu saja copy save as ya dengan nama abstract class biar hasil dari yang lalu yaitu set and gather tetap ada. Nah, di sini saya sudah lakukan save as dan namanya adalah berganti menjadi ini. Nah, pertama yang kita lakukan adalah kita mau menghapus ini dulu ya. Nah, ini kita hapus sampai echo-nya kita hilangkan. Nah, kita mau menambahkan di sini dengan nama kelas baru. Ya, kita tambahkan di sini ya, yaitu kelas baru, yaitu misal kita kelas cetak info produk. Nah, publik dolar daftar produk array
gunakan gini, lalu kita bikin public function tambah produk. Nah, setelah isinya produk, dollar produk, dollar this, daftar produk. Nah, kita gunakan arraynya yang tipe baru, yaitu dengan gini, itu sama dengan dollar produk. Lalu kita bikin public function, yaitu nama cetak, misal kita panggil str sama dengan daftar produk titik 2. Sini kita tulis br. Kita for each dollar this, daftar produk s dollar b. Ini str titik sama dengan dollar b, get info produk. BR. Nah, kita masukkan itu return str dollar str. Nah, kita save, kita masukkan ke ini, yaitu abstract class ya. Dapat error di 10 ya, karena kita lupa menuliskan ini. Nah, kita sudah memasukkan ini input. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Kita save, jangan lupa kita lihat di abstract class. Nah, ini adalah hasil dari perbaikan tadi. Nah, kita mau menggunakan itu namanya abstrak di daerah sini, karena di sini kita tidak menginstansiasi ya, jadi kita gunakan abstrak saja di sini. Abstrak, kita masuk ke get info product untuk melakukan abstrak juga. Kita akan melakukan abstrak di sini. Kita coba abstrak. Nah, karena kita menggunakan abstrak, kita tak perlu menggunakan ini. Kita bikin public, misal function get info. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita ubah, ini kurang bagus karena sudah diperbaiki, kita ubah di sini. Nah, kita tadi ubah di sini menjadi ini agar kita lebih merapikan ya. Di sini get info, kita get info ini mengambil dari ini. Oh ya, ini lupa kurang titik koma agar bisa diambil nilainya. Nah, kita save. Nah, ini dari produk mobil. Nah, untuk produk motor kita juga lakukan hal yang sama. Kita copy saja di sini. Nah, ini motor kita ganti nanti
copy paste. Sini kita gunakan motor, dan jangan lupa ini adalah punyaannya mobil ya, jadi kita harus menggantinya dengan punyaannya motor, itu jumlah. Dan di sini juga kita gunakan jumlah. Nah, kita save, kita lihat hasilnya. Tarif ada kesalahan di line 85. Kita lihat, oh iya, di line 85 ini kita belum inisiasi ininya ya. Nah, harusnya seperti ini. Tadi kelupaan ini diambil ke sini, ke motor, makanya dia hilang. Nah, kita save, lihat hasilnya seperti apa. Hasilnya terlihat bahwa ada hasilnya, yaitu penggunaan dari sintak dari ini abstract class. Nah, itu adalah contoh singkat, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.